Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini kita kembali belajar tentang thaqofah fikih di kelas 6, melanjutkan materi sebelumnya. Baik, sebelum belajar seperti biasa, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Wahid, Isnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah, yang sudah berdoa semoga Allah memberikan kemudahan ya dalam memahami ilmu hari ini. Baik, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal fikih muamalah. Nah, dalam Islam itu ternyata fikih bukan hanya tentang fikih ibadah ya, tapi juga tentang fikih muamalah. Apa itu fikih muamalah? Sudah tahu apa belum? Kalau belum tahu, kita akan belajar bersama hari ini ya tentang fikih muamalah. Islam itu adalah agama yang sempurna ya. Sudah kita hafalkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-yauma akmaltu, hari ini telah aku sempurnakan lakum dinakum, atas kalian agama kalian, yaitu Islam. Sangat sempurnanya Islam. Islam punya aturan tentang semua permasalahan, tentang semua hal. Itu terbukti ketika Islam bisa mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yaitu manusia dengan Allah dalam bentuk ibadah dan akidah, dan juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yaitu menyangkut masalah pakaian, makanan, minuman, dan akhlak. Dan juga menyangkut aturan-aturan tentang masalah hubungan manusia dengan manusia yang lainnya, atau kita kenal dengan hablum minallah, hablum minan nafsi, dan hablum minan nas. Nah, kalau fikih ibadah itu kan masuknya ke dalam pengaturan hablum minallah, masalah ibadah, hablum minallah, hubungan manusia dengan Robnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau fikih muamalah itu masuknya ke dalam hablum minan nas, yaitu pengaturan atau syariat Islam tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain, gitu ya. Jadi fikih muamalah itu tempatnya di situ. Contoh perbuatan yang masuk ke dalam masalah fikih muamalah adalah seperti jual beli, sewa menyewa, pernikahan, yang di situ ada hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Oleh karena itu, seorang muslim itu wajib belajar tentang ilmu-ilmu syariat yang menyangkut tiga hal itu, supaya Allah ridho sama kita, supaya Allah itu meridhoi kita dalam setiap perbuatan kita, karena kita terikat dengan syariat Islam dalam setiap perbuatan kita.
Nah, fikih muamalah ini lebih mengatur masalah ekonomi sebenarnya kalau hari ini ya. Kalau muamalah itu kan luas ya, luas sebenarnya, mulai dari ekonomi, mulai dari pernikahan juga masuk muamalah sebenarnya. Tetapi hari ini fikih muamalah lebih dikenal untuk mengatur atau syariat-syariat atau ilmu-ilmu praktis tentang masalah ekonomi, seperti fikih jual beli, fikih sewa menyewa, fikih syirkah gitu ya. Banyak yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Nah, ada dua kaidah yang berbeda antara fikih ibadah dengan fikih muamalah. Apa perbedaannya? Ini perbedaan paling dasar ya. Hukum asal ibadah dan hukum asal muamalah. Ini harus diketahui supaya nanti jadi bekal untuk terus belajar selanjutnya. Karena ini yang paling dasar, maka harus dihafal ya. Fikih ibadah atau hukum asal ibadah itu haram sebenarnya. Kenapa haram? Karena ada kaidah yang harus dihafalkan oleh antum semua, yaitu al-aslu fil ibadati at-tawakkuf. Artinya adalah hukum asal ibadah itu tawakuf. Tawakuf itu apa, Ustaz? Tawakuf itu diam, menunggu dalil, menunggu contoh. Jadi ibadah itu haram kalau nggak ada contohnya. Hukum asal ibadah itu tawakuf. Al-aslu fil ibadati at-tawakkuf. Maknanya adalah seseorang itu pada dasarnya tidak boleh beribadah, haram beribadah sebelum ada tauqif atau contoh atau dalil yang mencontohkan bagaimana cara ibadah. Makanya kalau kita ibadah itu kan dalilnya apa, atau contoh dari Rasulnya bagaimana. Makanya kan Rasul mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Karena ibadah itu kita mencontoh Rasulullah. Maka bagaimana Rasulullah salat, kita ikuti cara Rasulullah salat. Itu dalam hal ibadah ya. Maka puasa, haji, kemudian zakat, semuanya harus ada dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, maka haram dilakukan. Karena ibadah itu tawakuf, harus menunggu dalil, baru boleh dilakukan. Beda dengan muamalah. Kalau muamalah justru kebalikannya. Hukum asal muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kebalikan dari ibadah. Kalau muamalah itu boleh dilakukan semuanya. Mau jual beli, mau apa itu pun hubungannya dengan orang lain, mau apapun perbuatannya dengan orang lain, boleh-boleh saja selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Mau jual beli, mau sewa menyewa, itu kan nggak ada dalil yang mengharamkan, maka boleh. Riba itu jadi haram. Kenapa? Padahal kan hukum asalnya boleh, tapi karena ada dalil yang mengharamkan tentang riba, maka riba jadi haram. Nah, gitu cara memahami konsepnya ya. Jadi bedanya ibadah dengan muamalah itu di situ yang paling dasar. Dua kaidah tadi harus dihafal ya. Itu adalah kaidah usul yang paling dasar tentang ibadah dan tentang muamalah. Silakan dihafal dan difahami maknanya sebagaimana Ustadz sudah jelaskan ya. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil. Kemudian hukum asal muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ibadah itu haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Tapi kalau muamalah itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kebalikannya. Semoga bisa difahami. Ini adalah pengantar ilmu atau fikih muamalah ya. Semoga bisa difahami sampai sini. Karena selanjutnya kita akan belajar salah satu akad muamalah, yaitu syirkah. Apa itu syirkah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa dihafal dua kaidah itu dan disetorkan ke Ustadz langsung ya dalam bentuk voice note. Ustadz tunggu dalam waktunya seminggu sampai minggu depan. Semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.